Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 135. Bab 681. Pertempuran berdarah. Ci. Saat tangisan Yundu terdengar, murid-murid sekte awan berkabut, yang benar-benar mengepung klan primer sampai tidak ada yang bisa melewatinya, segera membawa aura pedang yang tajam dan menyerbu ke arah rumah besar seperti harimau yang baru saja turun dari gunungnya. Teriakan niat membunuh yang langsung meletus menyebabkan wajah banyak pengamat di sekitarnya menjadi pucat. Bunuh! Teriakan yang jelas dan dingin juga bergema saat murid sekte awan berkabut yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni klan primer seperti air banjir. Segera, orang bisa mendengar suara busur digantung di seluruh Menshan. Sesaat kemudian, anak panah yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, mengubahnya menjadi panah hujan yang menyerbu semburan berwarna putih. Panah hujan diam-diam memblokir beberapa momentum serangan dari sekte awan berkabut. Namun, segera setelah itu, kelompok Douki cerah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan efek panah sangat berkurang. Menggunakan momentum ini, semburan berwarna putih itu bergerak lebih dekat ke Menshan. Beberapa orang yang lebih cepat sudah berada di dekat Menshan itu sendiri. Pop! Pop! Namun, sekali lagi ada suara busur yang sangat rendah dan dalam yang ditarik tepat saat serangan sekte awan berkabut telah masuk dalam jarak 100 meter dari Menshan. Setelah itu, banyak panah, berwarna merah darah, tiba-tiba ditembakkan secara eksplosif dari Menshan. Panah hujan berwarna merah darah ini jelas memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan panah hujan biasa sebelumnya. Ini bisa dibedakan dari suara yang dipancarkan saat tubuh panah terbang di langit. Selain itu, ketika panah hujan ini menghantam murid sekte awan berkabut, Douki yang tertinggal di permukaan tubuh mereka jelas tidak menimbulkan banyak halangan pada panah. Sebaliknya, karena kekuatan yang terlalu besar, sisa kekuatan panah setelah menembus tubuh seseorang bahkan akan menembus tubuh orang di belakangnya. Kekuatan serangan panah menakutkan semacam ini menyebabkan orang-orang yang menonton dari jauh merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Anak panah berwarna darah melesat dengan liar dan meninggalkan jejak samar di langit. Setiap kali panah ditembakkan, itu akan menyebabkan cukup banyak murid sekte awan berkabut jatuh lemah ke tanah. Dari kelihatannya, klan primer, menjadi yang teratas dari 3 klan besar di Kekaisaran Jiama, bukanlah kesemek lembut yang bisa dicubit orang lain sesuka mereka. Bahkan dengan kekuatan sekte awan berkabut, tidak mungkin bagi mereka untuk menghilangkan klan primer tanpa mengorbankan darah. Beberapa orang di langit tidak terganggu oleh pertarungan ganas yang sudah dimulai di bawah. Yundu dan Yunsa berhenti di udara sejenak sebelum mereka berdua menggerakkan tubuh mereka pada saat bersamaan. Setelah itu, mereka bergegas menuju Hai Bodong. Melihat keduanya benar-benar menyerbu ke arah Hai Bodong, primer Tengshan segera berteriak dengan dingin. Dua bajingan tua, apakah kamu sudah melupakan aku? Hehe, Tengshan, bagaimana kami berani melupakanmu? Tetua Yundu dan Yunsa tidak perlu terlibat saat berurusan dengan Anda. Biarkan mereka dengan tenang menghabisi Hai Bodong. Suara primer Tengshan baru saja terdengar ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari unit sekte awan berkabut besar di bawah. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap dan digantung di tempat tidak jauh dari primer Tengshan. Yunfu. Yunsu. Sungguh tak terduga bahkan kalian berdua telah datang. Hati primer Tengshan segera tenggelam saat melihat kemunculan tiba-tiba kedua orang ini. Kedua orang ini juga sesepuh dari sekte awan berkabut. Meskipun mereka tidak sekuat Yundu dan Yunsa, mereka masih ahli dari kelas Do Uang. Dari kelihatannya, sekte awan berkabut benar-benar memasukkan modal untuk berurusan dengan klan primer. Kesabaran pemimpin sekte dengan klan primermu telah mencapai batasnya. Karenanya, jangan salahkan kami. Kami hanya bertindak atas perintah. Kedua orang ini sepertinya kenal dengan primer Tengshan. Oleh karena itu, ada ketidakberdayaan dalam suara samar mereka. Wajah primer Tengshan gelap dan suram. Matanya melihat ke arah di mana Hai Bodong berada. Yundu dan Yunsa sudah mendekati yang terakhir sementara Yunfu dan Yunsu memblokirnya. 3 aura kuat dari tubuh mereka menyebabkan Douki di tubuhnya tidak dapat bersirkulasi dengan lancar meskipun jaraknya cukup jauh. Seorang elit Do Huang memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Do Huang biasa. Kamu harus hati-hati, aku akan menangani 2 orang ini.
Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Sementara Primer Tengshan mengkhawatirkan Hai Bodong, suara dalam yang terakhir telah dikirimkan kepadanya. Primer Tengshan hanya bisa meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya saat mendengar ini. Tatapannya beralih ke lawan di depannya. Dengan membalikkan tangannya, Douki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan Hai Bodong, tetapi itu bukanlah sesuatu yang harus diremehkan. Maaf menyinggung perasaanmu. Yun Fu dan Yun Shi tidak berani meremehkan lawan mereka karena mereka merasakan riak energi yang sudah meletus dari sisi Primer Tengshan. Mereka berteriak ke arah Primer Tengshan sebelum segera mengepakkan sayap mereka. Berubah menjadi bayangan hitam, mereka bergegas menuju yang terakhir. Primer Tengshan memandangi dua sosok manusia yang bergegas dengan mata suram. Kebanggaan yang tidak muncul selama bertahun-tahun juga melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa ke langit. Baiklah. Hari ini, bahkan jika klan primer kita tidak bisa lepas dari bencana ini, aku juga akan sangat melukai sekte awan berkabut Anda. Setelah tawa terdengar, sepasang sayap Douki di punggung Primer Tengshan dikepakkan dan dia menyerbu ke arah Yun Fu dan Yun Su di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tanpa rasa takut. Sesaat kemudian, ledakan energi seperti guntur bergema di langit di atas kota suci Jiamha. Seluruh ibu kota pada saat ini mengarahkan semua pandangan mereka ke pertempuran besar antara yang kuat ini. Pertarungan ini akan menentukan kelangsungan hidup klan primer. Sementara klan primer dan sekte awan berkabut telah memulai perjuangan hidup dan mati ini, ada beberapa tempat di dalam ibu kota yang benar-benar sunyi. Ada beberapa sosok manusia yang diam-diam berdiri di atas menara tinggi yang terletak di dalam kota kekaisaran, yang memungkinkan seseorang untuk melihat ke seluruh kota. Tatapan mereka mempelajari pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah meletus di kejauhan. Orang yang berdiri di depan adalah seorang lelaki tua berjubah linen. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kerutan. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu, yang biasanya seperti sumur tua tak beriak, saat ini dipenuhi dengan pergumulan dan ketidakpastian yang tiada akhir. Kakek yang hebat, apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Seorang wanita jangkung muda dengan gaun ungu, yang berdiri di belakang lelaki tua berjubah linen dengan ekspresi agak tegas di wajahnya yang cantik, akhirnya berbicara setelah tidak bisa menahan lebih lama lagi sambil menyaksikan pertempuran besar di kejauhan. Melihat mahkota ungu emas Phoenix di kepalanya, yang mewakili statusnya, sepertinya statusnya cukup tinggi. Yao Ye, kamu juga harus tahu seberapa kuat sekte awan berkabut saat ini. Jika kita akan membuat marah si tua Yunshan. Orang tua berjubah linen itu menghela nafas saat dia menjawab. Yao Ye, wanita jangkung dan anggun yang mengenakan mahkota Phoenix ungu emas di kepalanya, secara mengejutkan adalah putri tertua dari keluarga kekaisaran yang telah ditemui Xiao Yan beberapa kali saat itu. Tapi kakek buyut, kamu juga harus tahu ambisi liar macam apa yang terkandung dalam tindakan sekte awan berkabut beberapa tahun ini. Kami mungkin masih bisa bersaing dengan mereka jika kami harus bergandengan tangan dengan asosiasi alkemis dan 3 klan besar. Namun, jika kita duduk dan melihat mereka disingkirkan oleh sekte awan berkabut satu persatu, kemungkinan keluarga kekaisaran kita pada akhirnya akan berakhir dengan nasib yang sama. Pada saat ini, kaisar wanita ini, yang secara bertahap mulai mengelola seluruh kekaisaran, merajut alisnya dan berbicara dengan agak cemas. Jia Lao terdiam menghadapi kata-kata tajam Yao Ye. Bahwa Yunshan pada akhirnya adalah batu berat yang menekan hatinya. Dia jelas tahu bahwa kemungkinan tidak terlalu sulit bagi raungan tua itu untuk membunuhnya mengingat kekuatan mantan. Begitu dia meninggal, keluarga kekaisaran akan kehilangan perlindungannya. Pada saat itu, kemungkinan besar bahaya yang mereka hadapi akan lebih besar. Oleh karena itu, masih sangat sulit baginya untuk memutuskan bahkan dalam menghadapi momen krusial seperti itu. Mari kita tunggu dan lihat, Jia Lao masih menghela nafas setelah lama terdiam. Dia melambaikan tangannya dan melihat kembang api energi yang meletus di langit tidak jauh dengan ekspresi gelap. Beberapa ketidakberdayaan dan kekecewaan melintas di mata cerah Yao Ye saat dia melihat bahwa Jia Yao masih bertindak begitu bimbang pada saat seperti itu. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah di mana klan primer berada. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar puncak dari 3 klan besar dapat menciptakan keajaiban dan selamat dari serangan sekte awan berkabut ini.
Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis melihat ke tempat di mana energi meledak dengan mata yang berkedip-kedip di atap sebuah bangunan di Asosiasi Alkemis. Dia sesekali mengencangkan dan mengendurkan tinjunya. Jelas, hatinya sedang tidak tenang. Ketua Famha, pria tua lain di belakang pria tua ini, yang juga mengenakan jubah alkemis, mau tidak mau membuka mulut untuk berbicara. Famha, yang juga memiliki hubungan dengan Xiao Yan saat itu, masih mengelola Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiamha 3 tahun kemudian. Mari kita tunggu dulu, Famha menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbicara dengan suara parau. Orang tua di belakang hanya bisa mendesah pelan saat mendengar perkataan Famha. Anggota inti di klan Nalan juga berdiri di gedung tinggi melihat pertarungan yang telah meletus di kejauhan. Orang yang berdiri di tempat pemimpin dengan ekspresi tidak pasti secara alami adalah orang terkuat dalam klan Nalan, Nalanji. Ayah, masalah ini, Nalansu mengungkapkan ekspresi serius saat dia dengan lembut berbicara di belakang Nalanji. Tunggu. Nalanji mengencangkan wajah lamanya. Beberapa saat kemudian sebelum dia mengucapkan kata ini, dia juga tidak berani menyinggung makhluk besar yang dikenal sebagai Sekte Awan Berkabut. Meskipun Nalan Yanran juga anggota dari Sekte Awan Berkabut, Yun Yun tidak hanya ditempatkan di bawah tahanan rumah tetapi Nalan Yanran juga memasuki apa yang disebut gerbang kehidupan dan kematian. Tidak ada kabar tentang dia selama 3 tahun. Bahkan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Mudah-mudahan, Sekte Awan Berkabut akan melepaskan klan Nalan kita karena Yanran. Nalansu tertawa getir saat dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Namun, pada saat itu, martabat klan Nalan akan hilang sepenuhnya. Keraguan dan perjuangan serupa juga terjadi di klan Mu, yang merupakan salah satu dari 3 klan besar. Namun, kesimpulan akhirnya adalah tidak ada satu orang pun yang berani melangkah maju dan mengatakan sesuatu pada saat seperti itu. Ini karena mereka tahu bahwa di Gunung Awan Berkabut yang terletak di dekat ibu kota, masih ada seorang elit Douzong yang memiliki kekuatan untuk melenyapkan klan manapun, Yun Shan. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada keajaiban. Jika klan primer mampu menahan ini, beberapa golongan lain akan memiliki keberanian untuk mendiskusikan kolaborasi dengan mereka dengan mengandalkan momentum kemenangan ini. Sementara klan primer dan pertempuran Sekte Awan Berkabut memasuki keadaan panas putih, lebih dari 10 binatang ajaib terbang besar dengan cepat bergegas melalui langit lebih dari 100 km dari kota suci Jiamha. Sebuah kekuatan yang akan mengguncang seluruh kekaisaran magia akan segera tiba. Bab 682. Terburu-buru ke ibu kota? Tang. Pisau yang diwarnai dengan darah segar bertabrakan, meletus menjadi gelombang percikan api. Sosok manusia berkedip dan suara rendah dan dalam terdengar saat pedang memotong daging dengan menyeramkan terdengar di luar rumah ini, yang dipenuhi dengan suara pembunuhan. Setelah beberapa putaran pengisian dan pembunuhan, murid Sekte Awan Berkabut telah mengalami beberapa gelombang serangan balik oleh klan primer. Tabrakan jarak dekat yang sebenarnya meletus saat mereka mulai menyerbu ke halaman luar Mensha. Meskipun Sekte Awan Berkabut telah merekrut sejumlah besar murid selama beberapa tahun ini, mereka secara alami tidak dapat melatih mereka menjadi individu yang sangat kuat dalam waktu singkat. Klan primer, bagaimanapun, berbeda. Sebagian besar penjaga klan adalah elit yang telah dilatih secara khusus selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun mereka kalah jumlah ketika pertarungan jarak dekat meletus, Sekte Awan Berkabut hanya bisa bertarung di bagian terluar Manor terlepas dari seberapa liar mereka menyerang. Mereka mengalami kesulitan pengisian ke bagian dalam Manor. Pada saat ini, istana besar ini tak tertembus di bawah pertahanan ketat klan primer. Meskipun Sekte Awan Berkabut datang menyerang dengan mengancam, mereka masih ditolak di luarnya. Lingkungan luar Manor telah sepenuhnya berubah menjadi penggiling daging berdarah. Pisau dan pedang datang dan pergi. Tangisan sengsara yang tajam terdengar tanpa henti. Darah merah cerah segar bertebaran ke segala arah. Itu mewarnai dinding rumah bangsawan yang tinggi menjadi tampak seolah-olah ditutupi oleh tirai merah. Aroma darah yang menyengat perlahan menyebar sebelum menyebar ke seluruh kota. Sejumlah pengamat yang tak terhitung jumlahnya yang berada di titik-titik tinggi di sekitar medan pertempuran ini telah terdiam di tengah pembunuhan yang menyedihkan ini. Mereka menyaksikan kedua belah pihak berulang kali jatuh ke genangan darah seperti gandum dipotong.
Meski begitu, serangan seperti gelombang berwarna putih itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Anggota klan primer di dalam Manor juga berulang kali muncul dengan wajah galak. Akhirnya, mata mereka berubah menjadi merah darah saat mereka bertabrakan dengan keras dengan gelombang berwarna putih. Pada saat ini, orang-orang yang menjadi pengamat ini dapat dengan jelas merasakan betapa murahnya kehidupan manusia. Bang! Ledakan energi yang intens tiba-tiba terdengar di langit. Semua tatapan di kota melihat ke atas dan segera melihat primer Tengshan dipaksa kembali oleh Yun Fu dan Yun Su. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya primer Tengshan sedikit berjuang untuk berurusan dengan dua ahli Do Uang yang diberikan kekuatannya. Sayap di punggung primer Tengshan dikepakkan. Baru saat itulah dia menstabilkan sosoknya. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya setelah mengalami luka ringan dalam pertempuran sengit sebelumnya. Tengshan, berhentilah melakukan perlawanan yang keras kepala. Meskipun kami berdua bukan tandinganmu berdasarkan kekuatan individu, kamu hanya akan kalah ketika kami berdua bergandengan tangan. Yu Fu perlahan menstabilkan Do Uki yang terkejut di tubuhnya dan menangis dengan suara yang dalam setelah melihat primer Tengshan memaksa mundur. Primer Tengshan tidak peduli dengan tangisan Yun Fu. Dia menoleh dan pandangannya melihat ke lingkaran pertempuran Hai Bodong. Pada saat ini, pertarungan di tempat itu bahkan lebih intens dari area tempat dia berada saat ini. Sosok manusia yang kabur melintas di langit, memancarkan riak energi yang mengguncang bumi ketika mereka sesekali bertabrakan. Meskipun orang biasa kesulitan mengamati situasi pertempuran dengan jelas, primer Tengshan dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, pertarungan antara ketiga orang itu mungkin sangat intens, tetapi masih agak sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Meskipun kekuatan Dou Huang Yundu dan Yun Sa tidak terlalu murni, kekuatan mereka secara alami akan berlipat ganda karena mereka berdua telah bergandengan tangan. Terlebih, ini bukan pertama kalinya keduanya berkolaborasi karena terlihat betapa sangat sinkronnya kolaborasi mereka. Faktanya, mereka mampu mempertahankan situasi di mana mereka tidak kalah meskipun kekuatan individu mereka jauh lebih lemah daripada kekuatan Hai Bodong. Pada saat ini, pertarungan antara Hai Bodong dan dua lainnya jelas memasuki tahap panas-panas. Aktivitas apapun di dunia luar tidak dapat mengalihkan perhatian mereka. Mata mereka hanya melihat sosok berkedip pihak lain. Sungguh tidak terduga bahwa Yundu dan Yun Sa telah menjadi begitu kuat sehingga mereka dapat menghindari kekalahan saat melawan Hai Tua. Hati primer Tengshan sedikit tenggelam ketika dia melihat situasi di mana sulit bagi pemenang untuk diputuskan. Dari kelihatannya, Hai Tua mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalahkan kedua orang itu. Apalagi, situasi di pihaknya tidak mendukung. Jika dia tidak sengaja dikalahkan, Yun Fu dan Yun Su mungkin akan memasuki pertempuran lainnya. Pada saat itu, situasinya mungkin menjadi sepihak. Aku harus menunda kedua orang ini dan memberi Hai Tua waktu yang cukup. Primer Tengshan mengatupkan giginya. Dia mengambil kesempatan ketika nafas keduanya tidak terlalu stabil untuk melirik pembunuhan yang sangat intens di bawah. Pada saat ini, bagian luar Manor di bawah telah sepenuhnya diwarnai dengan darah segar. Murid-murid dari Sekte Awan Berkabut dan para penjaga dari klan primer telah terlibat dalam pertarungan sengit untuk setiap jengkal tanah. Meskipun kekuatan penjaga klan primer sedikit lebih kuat daripada murid biasa dari Sekte Awan Berkabut, yang terakhir menang dalam hal jumlah. Serangan seperti semburan mereka dari segala arah menyerang garis pertahanan klan primer dengan sekuat tenaga. Lebih dari separuh halaman luar Manor telah hilang akibat pembebanan habis-habisan semacam ini. Situasinya agak tidak menguntungkan tetapi untungnya ada Yafei dan yang lainnya memberi perintah di dalam Manor. Makanya, tidak terlihat terlalu kacau. Banyak garis pertahanan yang jelas berbeda menutupi rumah besar ini. Sepertinya Sekte Awan Berkabut harus menderita kerugian yang cukup besar untuk menghancurkan semua garis pertahanan ini. Wajah apa yang harus saya jalani jika saya kehilangan harta milik keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur saya? Primer Tengshan mengalihkan pandangannya dari tanah dan tertawa ke arah Yun Fu dan Yun Su. Yun Fu dan Yun Su sekali lagi menggelengkan kepala saat mendengar ini. Mereka segera berhenti memberi Primer Tengshan kesempatan untuk beristirahat dan membalas. Dengan kepakan sayap di punggung mereka menarik dua busur melintasi langit dan sekali lagi menyerang yang terakhir dari kiri dan kanan. Suara ledakan energi di langit semakin jelas saat ketiga orang itu sekali lagi bertukar pukulan.
Hati dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di kota dicengkera mengikuti suara gemuruh yang menggelinding ini. Mereka takut Do Uki akan jatuh dari langit dan meledakkan mereka. Perkelahian meletus sekali lagi. Dengan aliran waktu, suara pembunuhan yang bergema di kota suci Jiamha secara bertahap berkurang sedikit. Jelas, pertarungan darah habis-habisan yang benar ini melelahkan kedua belah pihak. Perlawanan keras kepala dari klan primer memang menyebabkan Sekte Awan Berkabut harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, tanda-tanda bala bantuan yang tidak dapat mengikuti mulai muncul di bawah serangan seperti semburan dari Sekte Awan Berkabut. Dalam waktu 10 menit lebih dari saat tanda itu muncul, halaman luar klan primer benar-benar ditempati oleh Sekte Awan Berkabut. Meski berusaha menyerang dan menempati halaman dalam masih sangat sulit. Kehancuran klan primer hanyalah masalah waktu dalam menghadapi kelelahan seperti itu. Namun, ada perubahan tak terduga di udara saat klan primer melakukan yang terbaik untuk bertahan dengan keras kepala di bawah. Ini menyebabkan hati semua anggota klan dari klan primer tenggelam. Grup. Setelah pertempuran sengit di langit, primer Tengshan tidak dapat memblokir Yunfu dan Yunsu seperti yang dia inginkan. Sebaliknya, mereka berdua telah memanfaatkan kesempatan itu sementara dia untuk sesaat teralihkan untuk melepaskan pukulan yang benar-benar berat. Wajah primer Tengshan menjadi pucat saat dia menerima kekuatan penuh dari serangan Yunfu dan Yunsu. Mulut penuh kabut berdarah tanpa sadar dimuntahkan di depan banyak sekali tatapan mata. Tubuhnya juga dengan cepat turun dan hanya diterima oleh anggota klan primer, yang bereaksi dengan cepat, sebelum dia menyentuh tanah. Tetua pertama. Kekalahan primer Tengshan segera menimbulkan gelombang seruan di dalam istana. Pada saat ini, hati semua orang mulai berfluktuasi. Jika Yafei tidak melangkah maju untuk menekannya tepat waktu, kemungkinan kepanikan yang dikalahkan ini akan meledak dari inti batin mereka. Yunfu dan Yunsu tidak tinggal diam setelah mengalahkan primer Tengshan. Meskipun mereka telah sangat menghabiskan Do Uki di tubuh mereka, mereka tidak dapat memulihkan diri saat ini. Oleh karena itu, setelah primer Tengshan mendarat di tanah dan kehilangan kemampuan bertarungnya, kedua orang ini segera menggerakkan tubuh mereka dan menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran di mana Hai Bodong berada di tengah-tengah seruan seluruh kota. Semua orang tahu bahwa jika dua Do Huang dan dua Do Uang bergandengan tangan, bahkan seseorang dengan kekuatan Hai Bodong pasti tidak akan mampu melawan mereka. Kekalahan hanya soal waktu. Apa yang mereka prediksi ternyata tidak salah. Tidak lama setelah Yunfu dan Yunsu bergabung dengan lingkaran pertempuran, Hai Bodong, yang awalnya menyerang dan bertahan dengan baik, dengan cepat turun ke posisi yang tidak menguntungkan dan tanda-tanda yang mengancam muncul. Ekspresi beberapa orang di beberapa bagian ibu kota juga benar-benar tenggelam saat mereka menyaksikan situasi di langit. Keajaiban yang mereka harapkan tidak terjadi. Tatapan Jialau dengan tegas menyaksikan pertempuran satu sisi di langit dari menara tinggi kota kekaisaran. Tangan kanannya yang keriput di bawah lengan bajunya mengeluarkan suara retak. Sesaat kemudian, bagaimanapun, ketika dia mengingat orang yang menakutkan di Sekte Awan Berkabut, tubuh Jialau sekali lagi menjadi lemah. Wajahnya menjadi jauh lebih tua saat ini. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk mengalahkan raungan tua itu di dalam Sekte Awan Berkabut. Jika dia turun tangan dan membantu Hai Bodong hari ini, kemungkinan Sekte Awan Berkabut akan mengerahkan pedangnya pada keluarga kekaisaran besok. Yao Ye, yang mengenakan gaun ungu hitam sambil berdiri di belakang Jialau, juga melihat pertempuran di langit yang jauh. Bagian belakang giginya mengatup erat di bibir bawahnya yang merah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sekali Hai Bodong dikalahkan, klan primer akan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan hari ini. Pemimpin dari 3 klan besar di kekaisaran ini akan dilenyapkan sepenuhnya. Setelah klan primer dihancurkan, siapa di kekaisaran yang berani melangkah maju dan bersaing dengan Sekte Awan Berkabut karena mereka akan menjadi lebih sombong karena ini? Hai Bodong akan segera kalah. Tiba-tiba, Jialau perlahan mulai berbicara dengan kepahitan. Dia secara bertahap menutup matanya. Di masa depan, kekaisaran Mama akan menjadi bagian dari Sekte Awan Berkabut. Langit yang jauh tampak menjadi sunyi saat Jialau mengucapkan kata-kata ini. 4 sosok manusia menyerang satu demi satu. Energi mengerikan yang bergabung bersama adalah sesuatu yang akan menyebabkan Hai Bodong terluka parah bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, saat tinjunya bergerak, aura itu benar-benar terkunci pada Hai Bodong. Oleh karena itu,
Serangan gabungan dari keempat orang ini adalah sesuatu yang tidak lagi bisa dia hindari. Pada saat ini, semua pandangan di seluruh kota terkumpul di langit. Bahkan pertarungan di Manor telah berhenti pada saat ini. Selama kemacetan sesaat ini, beberapa orang bermata tajam samar-samar dapat melihat ketidakberdayaan dan keputusasaan yang terkandung di wajah Hai Bodong. Seluruh tubuh Yaoye menjadi sedingin es saat dia melihat pemandangan di langit. Klan primer ini telah selesai hari ini. Segera setelah itu, mungkin giliran mereka. Seluruh kota benar-benar sunyi. Aura tinju di langit yang berisi kekuatan gabungan dari 4 orang benar-benar menyelimuti kota. Perasaan tertekan itu menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Tiba-tiba peluit terdengar jelas dari jauh sementara banyak orang yang linglung. Peluit awalnya sangat samar, muncul sesekali seolah-olah tidak ada. Sesaat kemudian, itu tiba-tiba tiba dan bergemuruh di seluruh kota seperti guntur dari langit. Raungan petir ini menyebabkan aura tinju Yundu dan 3 orang lainnya yang telah menyelimuti seluruh kota segera hancur berantakan. Jialau, yang awalnya menutup matanya dengan putus asa di menara tinggi tiba-tiba membuka matanya saat ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah suara gemuruh itu berasal. Aura yang bahkan menyebabkan dia merasa agak tertekan di lokasi itu mengalir di udara dan menuju dengan kecepatan kilat. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan jantungnya tiba-tiba mengembang adalah aura ini memiliki perasaan yang familiar. Jialau terkejut sesaat. Matanya tiba-tiba melebar saat tubuhnya bergetar dengan kekuatan besar karena kegembiraannya. Bahkan suaranya terdengar bergetar. Aura ini, apakah dia? Apakah orang itu benar-benar telah kembali? Bab 683. Penagihan hutang. Secara alami, Jialau bukanlah satu-satunya yang menemukan datangnya guntur bergemuruh yang jelas tiba-tiba. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin yang memiliki faksi yang cukup kuat di dalam kekaisaran mengungkapkan wajah tercengang saat mereka melihat ke arah suara raungan itu berasal. Namun, selain ketua asosiasi alkemis, Famha, orang lain tidak memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka secara alami kesulitan mengidentifikasi orang yang telah tiba. Meskipun ini masalahnya, Douki yang agung yang terkandung dalam raungan menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan. Sejak kapan orang yang begitu kuat muncul di kekaisaran magia? Pasangan dari mereka bukan satu-satunya yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Semua orang di ibu kota benar-benar tercengang. Jelas, tidak ada satu orang pun yang menyadari kapan seorang ahli yang memiliki kekuatan seperti itu muncul di kekaisaran Jiama. Raungan yang jelas itu seperti guntur yang bergulir dan datang. Keraguan telah melintas di hati semua orang ketika kilat berwarna perak tiba-tiba menyerbu dari luar ibu kota. Kecepatan petir berwarna perak ini begitu cepat hingga menakutkan. Bahkan segelintir orang elit Do Uang hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya perak dan menghilang di langit. Badai muncul di dalam hati mereka. Cahaya perak menerpa langit. Itu menembak dari luar ke dalam kota dalam sekejap. Akhirnya, cahaya itu menyala dan sosok manusia yang seluruhnya tertutup api hijau giok muncul di medan pertempuran di langit dengan cara seperti hantu. Tempat yang dia tempati secara mengejutkan di depan Hai Bodong. Hanya setelah sosok api hijau giok yang mencolok itu muncul di langit, orang-orang di seluruh kota di bawah mengeluarkan teriakan khawatir. Dari tampilan situasinya, sepertinya raungan yang jelas beberapa saat yang lalu dipancarkan oleh orang misterius ini. Selain itu, dari tempat dia berdiri, sepertinya dia ada di sini untuk membantu Hai Bodong. Meskipun butuh waktu untuk mendeskripsikannya, hanya 2 hingga 3 detik telah berlalu dari suara raungan yang jelas hingga kemunculan orang api hijau giok misterius di depan Hai Bodong. Karena kecepatan menakutkan yang terakhir, tinju ganas Yundu dan 3 lainnya, disertai dengan udara yang berfluktuasi, masih dengan kasar mendekati setelah dia muncul di depan Hai Bodong. Munculnya sosok manusia api hijau giok langsung menyebabkan wajah Hai Bodong menjadi terpana. Dia menggerakkan tubuhnya hanya untuk menemukan bahwa Yundu dan 3 orang lainnya mengunci dirinya tanpa sadar telah dibatalkan. Dia terkejut sesaat sebelum segera mencapai pemahaman. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang misterius di depannya. Namun, pada saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk menanyakan tentang asal-muasal pihak lain.
Dia hanya bisa berteriak. Teman, hati-hati dengan serangan mereka. Sosok api hijau giok tidak berbalik di hadapan teriakan nyaring Hai Bodong. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya secara acak. Kamu benar-benar berani ikut campur dalam urusan sekte awan berkabut? Anda mencari kematian. Kemunculan tiba-tiba sosok manusia api hijau giok juga menyebabkan Yundu dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka dengan cepat mengetahui niat pihak lain dan wajah mereka segera berubah muram. Saat teriakan dingin terdengar, aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari mereka berempat langsung melonjak. Suara dengungan angin deras yang tajam bergema di seluruh kota, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Serangan yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari dua Do Huang dan dua Do Uang memiliki kekuatan yang bahkan hanya bisa dihindari oleh Jia Xingtian. Namun, sosok manusia api hijau giok itu tetap ada di langit. Ekspresinya serius, tapi dia tidak bergerak. Dari kelihatannya, dia sepertinya berniat menerima serangan dari 4 orang secara langsung. Banyak seruan segera terdengar dari kota di bawah ketika mereka melihat tindakannya. Apakah orang yang tiba-tiba muncul ini tidak terlalu memaksakan diri? Harus diketahui bahwa lawannya bukanlah orang kuat biasa tetapi dua Do Huang dan dua Do Uang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan Kaisar S. Hai Bodong hanya bisa mundur. Ini tidak hanya terjadi pada orang-orang biasa di bawah. Bahkan ekspresi Hai Bodong dan para ahli yang telah mengamati tempat ini dari tempat-tempat tertentu di ibu kota sedikit berubah ketika mereka melihat tindakan orang misterius ini. Dari tampilan kecepatan menakutkan yang ditunjukkan orang ini sebelumnya, jelas tidak sulit baginya untuk menghindari serangan ini. Namun, dia tetap memilih untuk menerimanya secara langsung. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menerimanya secara langsung, ia bodoh melakukan ini. Apakah orang yang begitu kuat itu bodoh? Jawabannya jelas. Tidak. Cahaya tinju tajam yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari Yundu dan 3 lainnya meledakkan udara dalam radius 10 meter dan membentuk wilayah vakum di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari ibu kota. Tinju bercahaya yang menakutkan itu melesat menuju sosok api hijau giok dengan kecepatan yang sulit dirasakan dengan mata telanjang. Udara terbang ke segala arah dimanapun kepalan tinju itu lewat, menyebabkan ruang ini tampak sangat terdistorsi. Orang api hijau giok akhirnya bereaksi ketika tinju bercahaya yang menakutkan itu hendak mendekati tubuhnya. Tinjunya perlahan terulur. Akhirnya, tulang-tulang di lengannya bergetar dan kekuatan yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, tiba-tiba meletus di tengah teriakan rendah dan dalam. Ledakan oktan. Tinju yang dibungkus oleh api tidak terlihat cantik. Namun, sebuah batu tampaknya telah terlempar ke udara di sekitar tepat saat kepalan tangan itu akan dilepaskan, membentuk gelombang demi gelombang riak. Bang! Kedua tinju itu bergetar dan tiba-tiba bertabrakan di depan mata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya untuk sementara hening sebelum ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Riak angin segera menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Tinjunya terpisah saat bersentuhan di depan banyak tatapan. Sosok manusia api itu bergoyang sedikit sebelum mundur beberapa langkah untuk menyelesaikan kekuatan. Yundu dan 3 lainnya di sisi berlawanan seperti karung pasir yang telah dikirim terbang di mata yang terkejut ke seluruh kota. Mereka terbang mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Lengan baju di tangan mereka langsung terlepas saat mereka berdiri, memperlihatkan lengan telanjang mereka. Jelas, Yundu dan 3 orang lainnya tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini, tetapi mereka bahkan dikalahkan dengan menyedihkan di bawah tinju pria misterius itu. Seluruh kota benar-benar sunyi saat ini. Terlepas dari apakah itu bangsawan klan primer yang dipenuhi dengan perkelahian atau tempat lain, semua orang melihat ke langit dengan wajah tercengang. Pemandangan beberapa saat lalu memberi mereka semacam perasaan seperti mimpi. Menghancurkan serangan gabungan oleh 2 Do Huang dan 2 Do Uang dengan kekuatan sendiri. Sepertinya hanya Yun Shan saja yang memiliki kekuatan seperti itu di Kekaisaran Jiamha yang besar ini. Namun, sangat jelas bahwa orang misterius ini bukanlah Yun Shan. Kalau begitu, siapakah ahli misterius ini yang benar-benar terbungkus dalam api? Pada saat ini, ada banyak orang yang menghabiskan pikiran mereka untuk mencoba menebak identitas orang misterius ini. Sayangnya, upaya mereka tidak berhasil.
Hai Bodong juga mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat sosok manusia yang menyala tidak jauh. Meskipun dia bisa menebak bahwa kekuatan orang ini cukup kuat, dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya mampu menahan serangan gabungan Yundu dan 3 lainnya tetapi juga memiliki kekuatan tambahan untuk menghancurkan lengan keempat ini. Orang-orang. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Keheningan berlanjut di kota ini sejenak sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara Yundu yang agak tajam dan menakutkan. Siapa kamu? Tolong beritahu kami namamu. Yundu dan 3 orang lainnya bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Setelah kontak seperti kilat sebelumnya, mereka samar-samar dapat menebak bahwa sosok api di depan mereka memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran. Mengapa sekte awan berkabut mereka sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang begitu kuat telah muncul di dalam kekaisaran magia? Hehehehe, setelah tidak bertemu selama 3 tahun, benar-benar tidak terduga bahwa sekte awan berkabut masih menghususkan diri dalam menindas orang lain dengan angka, gugusan api yang menutupi sosok manusia di langit akhirnya mengeluarkan tawa yang jelas. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut ketika mereka mendengar tawa dari sosok manusia yang menyala-nyala. Mendengar suara ini, mereka yakin bahwa orang misterius ini belum terlalu tua. Orang biasa mungkin hanya akan terkejut melihat betapa mudanya ketika mereka mendengar tawa ini. Namun, ketika tawa ini mendarat di telinga Yafei dan Xiao Ding, yang telah mengangkat kepala mereka di kediaman di bawah, itu menyebabkan tubuh mereka berdua tiba-tiba menjadi kaku. Mereka sedikit melebarkan mulut mereka dan perlahan menoleh untuk bertukar pandang satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka bisa melihat ketidakpercayaan melonjak dari dalam mata pihak lain. Sebagai orang tua, Hai Bodong secara alami tidak merasakan sesuatu yang istimewa terhadap suara itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab dengannya. Namun, dia tidak dapat menemukan jawaban apapun meskipun mengerutkan alisnya dan menikmatinya. Teman ini, jangan berpikir kalau kamu bisa bertindak sembarangan hanya karena kita berempat tidak dapat melakukan apapun padamu. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Mahagia yang berani memprovokasi sekte awan berkabut kami. Ekspresi Yundu menjadi sangat suram saat dia berbicara dengan suara tegas ketika dia mendengar ejekan dari suara sosok api. Anda harus mengungkapkan diri Anda jika Anda memiliki kemampuan. Menyembunyikan kepalamu, memperlihatkan ekormu, dan menyelinap bukanlah hal yang harus dilakukan seorang ahli. Sosok api sekali lagi mengeluarkan tawa lembut setelah mendengar teriakan dingin Yundu. Segera, semua orang merasakan bahwa api hijau giok yang tersisa di tubuhnya perlahan menghilang. Kota, tempat percakapan pribadi baru saja pecah, sekali lagi menjadi sangat sunyi ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak tatapan memandang ke langit tanpa berkedip. Semua orang ingin tahu siapa ahli misterius ini. Tentu saja, bukan hanya orang biasa yang memiliki pikiran ini. Kedua belah pihak yang bertempur di dalam istana klan primer, mereka yang berada di kota kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Nalan, klanmu, orang-orang dari semua tempat ini menatap tajam ke langit dengan mata besar. Nyala api pada sosok manusia api berangsur-angsur menghilang di bawah mata banyak tatapan panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus di dalamnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Yafei mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat punggung yang agak familiar dari klan primer. Tangan halusnya tanpa sadar menutupi mulutnya. Kabut melonjak di mata cerah itu karena kegembiraannya. Ini benar-benar dia. Dia telah kembali. Ci. Nyala api akhirnya menghilang sama sekali setelah suara kecil. Pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia tetap tergantung di langit. Hehehehe, sudah 3 tahun. Sekte awan berkabut, Xiao Yan dari klan Xiao telah datang untuk menagih hutangmu. Pemuda berjubah hitam itu tetap tergantung di langit. Tawa lembutnya perlahan bergema di langit, menyebabkan ekspresi wajah semua orang di kota menjadi padat sepenuhnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 684. Memberi orang lain rasa obat mereka sendiri. Tawa bergema di setiap sudut ibu kota seperti kutukan iblis, menyebabkan tubuh semua orang tiba-tiba menjadi kaku. Mereka menjadi seperti patung, tidak bisa bergerak. Xiao Yan.
Nama yang sudah menjadi agak asing ini menyebabkan wajah banyak orang di kota menjadi bingung setelah mendengarnya. 3 tahun adalah waktu yang cukup bagi orang untuk melupakan banyak hal. Tentu saja, ingatan pudar semacam ini hanya membutuhkan pemicu kecil untuk memungkinkannya kembali ke pikiran semua orang. Di bawah tawa lembut ini, wajah banyak orang terus bingung sesaat sebelum gelombang seruan tiba-tiba dipancarkan. Xiao Yan. Dia adalah orang yang telah menjungkir balikan sekte awan berkabut 3 tahun lalu? Bukankah dikatakan bahwa dia telah mati saat dikejar oleh sekte awan berkabut? Omong kosong. Dia hanya diusir dari Kekaisaran Mahajia oleh sekte awan berkabut. Namun, sungguh tidak terduga bahwa dia sudah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun yang singkat ini. Benar-benar terlalu menakutkan. Klan Xiao sepertinya adalah klan yang dihancurkan oleh sekte awan berkabut, kan? Hehe, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia datang untuk menagih hutang. Sekte awan berkabut, cek-cek, sepertinya mereka harus bersiap untuk membayar hutang darah. Xiao Yan ini mampu membalikan sekte awan berkabut 3 tahun lalu dan bahkan membunuh tetua pertama mereka. Dari tampang serangan barusan, itu jelas jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Hehe, sepertinya sekte awan berkabut ini tidak bisa menjadi sombong lebih lama lagi. Percakapan pribadi dari seluruh kota berulang kali tersebar. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini menyebar ke seluruh ibu kota. Pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit sekali lagi ditemukan dalam ingatan semua orang dari 3 tahun lalu. Jiala menyaksikan pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit dari menara tinggi di dalam kota kekaisaran. Meskipun dia telah mengidentifikasi yang terakhir melalui auranya sebelumnya, penjaga keluarga kekaisaran ini masih menghela nafas panjang ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengungkapkan identitasnya. Cahaya berkedip di kedua matanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan cara seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Betapa tak terduga, sungguh tak terduga. Orang ini sebenarnya telah kembali sekali lagi. Hahaha. Sepertinya tidak akan mudah bagi sekte awan berkabut untuk memenuhi ambisinya kali ini. Kakek yang hebat, dia, Yao Ye perlahan pulih dari keterkejutan orang di langit yang mengalahkan Yundu dan 3 lainnya dengan satu pukulan. Alisnya menjadi vertikal ketika dia mendengar nama yang agak akrab saat dia berbicara. Apakah kamu masih ingat Yan Xiao dari Grand Meeting Alkemis saat itu? Jia Xingtian tertawa. Cahaya berkedip di mata Yao Ye. Dia juga mengingat orang terkenal di ibu kota 3 tahun lalu. Syok terlihat di wajahnya yang anggun dan cantik. Ini sebenarnya dia, bukankah dia diusir dari Kekaisaran Jiamah oleh sekte awan berkabut? Hehehehehe, dia bisa kembali secara alami setelah pergi. Jia Lao tertawa dan berkata. Aku sudah memberitahumu saat itu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Cek-cek, 3 tahun lalu, kekuatan sejatinya hanyalah Dadhousi. Sekarang, bagaimanapun, dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia melakukan intervensi sebelumnya, sepertinya bahkan aku bukan tandingannya. Yao Ye langsung tertegun saat mendengar ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jia Xingtian. Satu-satunya orang di seluruh Kekaisaran Mahajia yang bisa mengalahkannya kemungkinan besar adalah raungan tua dari sekte awan berkabut. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yun Shan adalah seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Yan ini baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika mereka membulatkan usianya. Seorang elit Dou Huang yang baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan dengan kepala dingin Yao Ye, hanya memikirkan hal ini menyebabkan dia menjadi linglung sesaat. Orang ini memang menakutkan. Mata kakek buyut memang sangat tajam. Untungnya, kami tidak mendapatkan permusuhan apapun dengannya. Yao Ye dengan lembut menepuk payudaranya yang besar saat dia berbicara dengan sikap gembira. Sebenarnya saat itu aku memang berpikir bahwa orang ini pasti akan luar biasa di masa depan tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mencapai level ini hanya dalam 3 tahun yang singkat. Jia Lao menghela nafas. Ekspresi sombong segera muncul di wajahnya saat dia berkata. Namun, ini juga. Sekte awan berkabut telah menghancurkan klan Xiao dan telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Xiao Yan. Dengan cara ini, Kekaisaran Mahajia memiliki orang kuat tambahan seperti Xiao Yan. Hehe, saya tidak perlu lagi terlalu khawatir tentang Yun Shan.
Yao Ye, ingat, lakukan kontak dengan Xiao Yan setelah masalah hari ini selesai. Setidaknya, kita harus membiarkan dia mendapatkan opini yang baik tentang keluarga kekaisaran kita. Jia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Cahaya yang tidak biasa berkedip dalam mata Yao Ye saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Orang ini benar-benar bisa dianggap sebagai jenius hebat yang disukai oleh surga. Saya menyarankan agar kita segera mengarahkan pasukan kita untuk menekan serangan sekte awan berkabut. Meskipun bertindak pada saat ini tidak dapat dianggap menghasilkan arang dalam badai salju, itu lebih baik daripada menunggu semuanya reda. Sepertinya efek dari mencoba menunjukkan niat baik kita akan sangat lemah pada saat itu. Yao Ye mengibaskan bulu matanya dengan lembut dan berbicara dengan suara lembut. Namun, dia menunjukkan tipu muslihat yang mengesankan. Dia secara alami memiliki pikiran yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita dari kekaisaran Jiama. Catatan, mengantarkan arang dalam badai salju membantu saat orang lain sangat membutuhkannya. Jia Xingtian sedikit ragu-ragu setelah mendengar ini sebelum mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa dia akan menjadi agak bodoh jika dia masih ragu-ragu pada saat seperti itu. Sekarang kekaisaran Majia memiliki orang yang kuat seperti Xiao Yan, mereka akan memiliki beberapa peluang kemenangan bahkan jika mereka akhirnya bertarung dengan Yun Shan di masa depan. Yao Ye langsung bersukacita saat melihat Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong dan segera mulai memberikan perintah. Di asosiasi alkemis, Fama menghembuskan napas yang tertahan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Senyuman terungkap di wajah lamanya. Dia juga tahu bahwa kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba akan menghancurkan situasi di mana sekte awan berkabut mendominasi kekaisaran Jiama. Orang ini memang bukan orang biasa. Yun Shan, membiarkannya melarikan diri saat itu mungkin adalah hal yang paling kamu sesali sepanjang hidupmu. Klan Mu. Kepala klan Mu, Mu Cheng, juga perlahan menarik pandangannya dari langit dan menoleh untuk melihat semua anggota inti klan Mu. Dia tidak bisa menahan tawa bangga. Kalian semua memiliki mata tikus yang rabun. Saat itu, kalian semua menemukan begitu banyak alasan ketika aku berkata untuk diam-diam membantu Xiao Yan. Apakah sekarang terasa menyenangkan untuk ditampar di wajah Anda? Hahaha. Semua anggota klan di klanmu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika mereka melihat Mu Chen dengan bangga tertawa. Semua dari mereka tanpa daya mengerang di dalam hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang dikejar seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya saat itu benar-benar dapat mencapai tahap di mana dia benar-benar dapat menantang sekte awan berkabut dalam waktu 3 tahun yang singkat. Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa area lainnya, atmosfer di klan Nalan tampak sangat kaku dan menyedihkan. Suasana menyedihkan ini dipancarkan dari tubuh Nalanji yang benar-benar kaku setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar. Nalan Su juga menghela nafas pahit ketika dia melihat ke arah Nalanji, yang wajahnya sangat kaku sehingga dia tampak seperti mayat kering. Ahli di langit yang bisa membalikan seluruh situasi kekaisaran Mahajia hampir menjadi menantu mereka saat itu. Ayah, Nalan Su akhirnya tidak bisa menahan bisikan sesaat kemudian. Desahan yang dipenuhi dengan kepahitan yang pekat perlahan keluar dari mulut Nalanji. Dia melambaikan tangannya dengan sikap tertekan dan berkata, meskipun saya tidak yakin apakah Xiao Yan masih akan memperhatikan kita saat ini, kita harus mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengannya demi klan kita. Ayah, itu semua karena sifat muda Yanran yang egois. Kalau tidak, Nalan Su tidak bisa membantu tetapi mengatakan ketika dia melihat sikap sedih Nalanji. Kami tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Saat itu, Xiao Yan membantuku mengeluarkan racun, tetapi kami tidak membantunya ketika dia akhirnya dikejar oleh sekte awan berkabut karena kami takut akan yang terakhir. Kemungkinan Xiao Yan tidak akan melupakan masalah ini mengingat karakternya. Karena itu, aku juga bertanggung jawab atas hal-hal ini. Nalanji tersenyum sedih dan mengejek dirinya sendiri, sungguh tak terduga bahwa di masa tuaku mataku akan menjadi buta ini dan hatiku menjadi kacau. Nalan Su diam. Dia bisa merasakan betapa penyesalan ada di hati Nalanji saat ini. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan yang bisa mereka beli di dunia ini.
Pemuda berjubah hitam, yang membawa penguasa berat di langit, perlahan berbalik. Dia mempelajari Hai Bodong yang benar-benar tertegun tidak jauh dari situ. Dia tersenyum sedikit dan perlahan membungkuk. Hai tua, terima kasih telah menjaga klan Xiao beberapa tahun ini. Xiao Yan. Hai Bodong bergumam. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih dan menatap wajah muda yang agak akrab. Sukacita liar berangsur-angsur melonjak ke wajahnya. Dasar bocah, kamu akhirnya kembali. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat wajah Old Hai yang sangat bersemangat. Namun, dia tidak punya waktu untuk membahas detailnya saat teriakan penuh ketidakpercayaan dikirim. Xiao Yan. Bagaimana bisa? Kamu sebenarnya masih hidup? Pertama-tama saya akan mengirim orang-orang ini ke sini sebelum berbicara lebih banyak dengan Hai tua. Xiao Yan tersenyum kepada Hai Bodong sebelum menoleh dan melihat wajah ketidakpercayaan Yundu dan 3 orang lainnya tidak jauh. Dia tertawa pelan. Bagaimana saya bisa mati begitu mudah ketika saya belum membunuh anjing tua Yunshan dengan tangan saya? Saat itu, saya mengatakan bahwa saya, Xiao Yan, akan kembali sekali lagi. Ekspresi Yundu berubah dengan cepat. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba telah benar-benar merusak rencana awal mereka. Namun, beruntung orang ini persis sama seperti dulu. Hanya ada dia sendiri. Mengingat faksi besar dari sekte awan berkabut, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika dia kembali. Anak nakal yang sombong. Tidak perlu pemimpin sekte untuk bertindak jika kami ingin berurusan dengan Anda. Kami telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghadapi siapapun yang datang secara membabi buta untuk membuat masalah. Yundu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa dingin. Dia segera dan dengan cepat mengeluarkan wadah sinyal dari cincin penyimpanannya dan menariknya dengan kekuatan besar. Kembang api yang indah tiba-tiba muncul dan menyebar di langit yang jauh. Sepasang peluit keras tiba-tiba terdengar dari luar ibu kota tidak lama setelah kembang api meledak. Segera, 5 sinar cahaya dengan cepat menembus langit dan muncul di langit beberapa saat kemudian. Kota itu langsung mengeluarkan gelombang seru menyusul kemunculan 5 sosok manusia. Seseorang bisa melihat 5 sayap Do Uki yang cerah. Kelima orang ini sebenarnya semuanya ahli dari kelas Do Wang. Tampaknya sekte awan berkabut benar-benar berusaha keras untuk melenyapkan klan primer tanpa hambatan. 7 Do Wang, 2 Do Huang. Barisan menakutkan semacam ini sekali lagi menyebabkan seluruh kota mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Faksi sekte awan berkabut ini memang sangat menakutkan. Dari kelihatannya, bahkan dengan kembalinya orang yang kuat seperti Xiao Yan hari ini, seseorang akan kesulitan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah Anda akan mengandalkan jumlah yang lebih besar lagi? Memang, seekor anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Xiao Yan juga kaget saat melihat 9 sosok manusia tergantung di langit. Namun, dia langsung tertawa karena tertarik. Xiao Yan, hati-hati, kamu tidak bisa ceroboh. Hai Bodong dengan cepat bergegas ke sisi Xiao Yan dan berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengangkat pandangannya dan menatap Yundu di sisi yang berlawanan. Tiba-tiba dia tertawa. Menurutmu apakah aku masih akan menderita kerugian yang sama seperti yang aku derita saat itu tanpa membuat persiapan apapun? Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan dengan lembut setelah mengatakan ini. Tepukan itu seperti guntur yang menyapu langit. Yundu dan yang lainnya tercengang saat melihat tindakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari punggung Xiao Yan. Tatapan seluruh kota dengan tergesa-gesa berubah saat suara angin kencang muncul. Akhirnya, banyak tatapan menjadi membosankan saat mereka melihat ke langit di luar ibu kota. Lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas dari arah itu. Sayap Do Uki di punggung orang-orang ini begitu cerah sehingga tampak sangat mempesona. Selanjutnya, izinkan kami memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Ekspresi Yundu dan yang lainnya langsung menjadi pucat saat tawa menggoda Xiao Yan terdengar. Bab 685. Memulai pembantaian. Sinar cahaya terbang melintasi langit dan muncul di langit di atas ibu kota beberapa saat kemudian. Lebih dari selusin sosok manusia mengepakkan sayap Do Uki di punggung mereka saat mereka akhirnya duduk dan menunggu sambil mengelilingi Yundu dan yang lainnya dalam bentuk setengah lingkaran di depan tatapan tumpul seluruh kota. Wajah mereka semua mengandung ejekan.
Seluruh kota sekali lagi menjadi sunyi melihat kemunculan 10 lebih sosok manusia dengan sayap yang menjulur dari punggung mereka. Tak terhitung banyaknya orang tercengang saat mereka melihat unit do uang besar yang tiba-tiba muncul. Lebih dari 10 ahli do uang. Barisan ini, banyak orang dengan tenang menghirup udara sejuk. Kepala mereka mulai terasa pusing. Ada paling banyak hanya beberapa lusin ahli do uang di seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka sebenarnya dapat melihat begitu banyak dari mereka hari ini. Ekspresi kelompok Yundu telah berubah menjadi putih pucat saat penampilan 10 lebih sosok manusia ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar merasakan semacam teror. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kekuatan menakutkan yang bisa mengguncang sekte awan berkabut. Xiao Yan, apakah ini semua orangmu? Hai Bodong juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari barisan besar seperti yang dia tanyakan dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Hai Bodong hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sukacita segera melonjak di dalam hatinya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menepuk pundak Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Orang baik. Kamu memang bukan lagi anak kecil yang sembrono itu. Kamu sebenarnya tahu bagaimana mengumpulkan pasukan sekarang." Xiao Yan tertawa pelan. Dia mengangkat matanya dan melihat kelompok Yundu di sisi yang berlawanan. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Hehehehe, 2 do uang, 7 do uang. Sangat bagus, sungguh tidak terduga bahwa sekte awan berkabut telah memberikan hadiah sebesar itu begitu saya kembali. Karena itu masalahnya, saya akan menerimanya begitu saja. Ekspresi Yundu dan yang lainnya menjadi lebih jelek ketika mereka merasakan niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes dari kata-kata Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya mereka akan menemui ajal hari ini. Meskipun sekte awan berkabut berada di dekat ibu kota, masih ada jarak di antara mereka berdua. Bahkan dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk bergegas ke sekte awan berkabut. Jumlah waktu ini sudah cukup bagi kelompok mereka ini untuk sepenuhnya paroki di tempat ini. Hahaha, Xiao Yan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota sekte awan berkabut? Gaya ini memang luar biasa. Mengirim 7 do uang dan 2 do uang saat mereka beraksi. Barisan ini bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di wilayah sudut hitam. Tatapan Lin Yan dipenuhi dengan ketertarikan saat dia berbicara dengan Xiao Yan dengan tawa cerah sambil melihat kelompok Yundu dari kejauhan. Xiao Yan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Kata-katanya yang sederhana mengandung niat membunuh yang gelap dan dingin membuat dingin banyak orang. Jangan tinggalkan siapapun. Iya. Lin Yan dan yang lainnya mengangguk berat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera banyak douki yang kuat yang tidak lebih lemah dari do uang dari sekte awan berkabut meletus dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap mereka dan memotong udara, berubah menjadi banyak sosok hitam buram yang mengandung angin tajam saat mereka menyerang ahli sekte awan berkabut yang agak cemas. Xiao Yan, apakah kamu tidak takut tercekik sampai mati dengan mencoba menelan kita sekaligus? Jantung Yundu juga berdegup kencang saat dia melihat dinginnya dingin dari Xiao Yan saat dia melambaikan tangannya. Benang liar segera melonjak ke mata Yundu saat dia berbicara dengan marah. Semua murid sekte awan berkabut, bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan. Kami akan benar-benar menghancurkan klan primer bahkan jika kami harus bertarung untuk orang terakhir kami. Murid sekte awan berkabut di bawah ini yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera mengeluarkan tangisan yang teratur setelah mendengar raungan marah Yundu. Mereka sekali lagi mengayunkan senjata mereka dan menyerang ke bagian dalam klan primer seperti arus deras. Di bawah serangan liar oleh sekte awan berkabut ini, garis pertahanan di dalam manor dengan cepat terkoyak. Hai tua, aku akan meninggalkan kedua do huang itu untuk kamu tangani. Serahkan sisa do uang kepada yang lain. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat garis pertahanan manor yang bergoyang, yang hampir hancur berantakan. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan berbicara dengan lembut. Hanya Lin Yan dan beberapa ahli do uang yang muncul kali ini. Xiao Yan tidak mengizinkan Medusa, Old Yingu, dan ahli lain dari kelas do huang atau yang lebih kuat untuk muncul saat ini. Selalu ada kebutuhan untuk menahan sesuatu tidak peduli apa yang dilakukan.
Mengekspos semua kartu truf seseorang ke sekte awan berkabut saat dia kembali adalah tindakan yang sangat bodoh. Xiao Yan saat ini secara alami tidak akan melakukan ini. Ayah, tidak masalah. Hai Bodong mengangguk tanpa ragu-ragu saat mendengar ini. Mengetahui bahwa situasinya mendesak, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sayap es di punggungnya dikepakkan dan dia bergegas keluar sebelum menyerbu ke medan pertempuran yang kacau di langit, benar-benar menghalangi dua Do Huang Yundu dan Yunsa. Api hijau tua di punggung Xiao Yan juga bergerak sedikit setelah dia melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke manor di bawah. Kepala klan, sekte awan berkabut akan menerobos ke halaman dalam. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tangisan cemas berulang kali menyebar dari istana yang kacau saat langit turun menjadi pertempuran besar. Semuanya tunggu, jangan bertengkar langsung dengan mereka. Pemanah, siapkan, Ki mematahkan panah. Yafei juga buru-buru berteriak saat dia melihat garis pertahanan yang cepat rusak dari dalam manor. Menghadapi serangan manusia laut dari sekte awan berkabut, bahkan mereka. Kepala klan, ada kurang dari 100 panah penghancur Ki yang tersisa. Seorang penjaga buru-buru berkata ketika dia mendengar perintah Yafei. Gunakan semuanya. Alis Yafei vertikal saat dia berteriak keras. Namun, teriakannya baru saja terdengar ketika sosok hitam tiba-tiba muncul dari langit. Sosok hitam itu mendarat di tanah dan pemuda berjubah hitam yang membawa seorang penguasa berat tersenyum ke arah Yafei, memperlihatkan gigi putihnya. Yafei Ji, kamu menjadi lebih cantik dari yang terakhir aku melihatmu 3 tahun lalu. Catatan, Ji kakak perempuan. Yafei agak linglung saat dia melihat wajah muda yang telah mendapatkan kedewasaan tambahan dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Pada saat ini, seolah-olah tangisan cemas yang berulang kali dikirimkan dari lingkungannya telah menghilang. Rasa asam secara bertahap melonjak ke hidung Yafei dan matanya juga menjadi merah ramping. Suaranya yang agak serak, namun mengharukan keluar dari mulut merahnya. Dasar anak nakal yang mengerikan, kamu masih ingin kembali? 3 tahun ini, kamu telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat kabut yang terbentuk di mata bunga persiknya yang memikat. Dia tahu bahwa tekanan yang dibawa Yafei selama beberapa tahun ini cukup besar. Jika bukan karena dukungan Hai Tua, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan. Keluhan kecil yang awalnya dirasakan Yafei di dalam hatinya langsung menghilang seperti asap ketika dia mendengar suara rendah yang berisi permintaan maaf ini. Dia memberikan senyuman yang begitu mempesona sehingga bisa memikat seluruh kota. Benar, cepat datang dan temui kakakmu. Yafei tiba-tiba pulih dan buru-buru memindahkan tubuhnya ke samping. Di belakangnya adalah seorang pria berambut panjang yang duduk di kursi roda. Matanya, yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, dipenuhi dengan kegembiraan yang lembut dan samar pada saat ini. Kakak laki-laki. Xiao Yan terkejut. Tatapannya buru-buru beralih ke pria yang setengah wajahnya ditutupi oleh rambut panjangnya. Xiao Yanzi, kamu akhirnya kembali. Hehehehe, anak kecil yang baik. Anda tidak mengecewakan kakak. Kamu adalah kemuliaan dari klan dan ayah Xiao. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Ding saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Xiao Yan, yang tampak lebih dewasa daripada yang dia lakukan 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Ding. Sukacita liar muncul di wajahnya. Namun, saat tatapannya mengarah ke kursi roda tempat Xiao Ding duduk, matanya langsung menyipit dan tubuhnya juga dengan cepat menjadi gelap dan dingin. Kakak, kakimu. Hehehehe, aku baik-baik saja. Kakiku keracunan dan menjadi lumpuh total. Untungnya, tidak ada yang salah dengan kepala dan tangan saya. Xiao Ding tertawa saat menjawab. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat saat dia melihat senyum tipis di wajah Xiao Ding. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya hidup kakak laki-lakinya selama beberapa tahun ini ketika dia melindungi anggota klan Xiao yang tersisa. Kakak laki-laki, ini sulit bagimu beberapa tahun ini. Xiao Yan perlahan berlutut di samping Xiao Ding. Matanya benar-benar merah. Suara seraknya akhirnya tak mampu menahan emosi di dalam hatinya. Telapak tangan besar yang kasar perlahan mengusap kepala Xiao Yan. Xiao Ding tersenyum dan perlahan berbicara dengan suara yang hangat. Kakak ketiga, aku bukan satu-satunya yang menderita. Jangan beritahu saya bahwa Anda telah menjalani 3 tahun ini dengan baik.
Lengan Xiao Yan menyeka matanya dengan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tidak apa-apa. Namun, kakak laki-laki tidak perlu menderita di masa depan. Hehehehe, saya harap begitu. Baiklah, anak nakal, seperti apa kamu terlihat menangis di depan umum? Apalagi sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Xiao Ding menepuk bahu Xiao Yan dan menegur sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dari tanah, menoleh, dan dengan lembut berbicara kepada Ya Fei yang bermata merah di sampingnya. Ya Fei Ji, terima kasih banyak. Serahkan sekte awan berkabut di luar padaku. Xiao Yan tidak menunggu Ya Fei menjawab setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara di atas Manor. Hei, hati-hati. Mereka terlalu banyak. Ya Fei buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan bergegas ke udara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke semburan berwarna putih di luar. Kekejaman yang dingin dan gelap melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya, sekelompok api hijau tua melonjak ke tangannya. Kedua tangannya menarik nyala api dan nyala hijau tua berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan sekelompok nyala api tak terlihat. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau menyusut ke telapak tangan Xiao Yan. Sekelompok api tak terlihat itu, bagaimanapun, tiba-tiba berkembang pesat. Ya Fei Ji, beritahu anggota klan primer untuk mundur, tidak perlu lagi garis pertahanan ini. Ya Fei kaget saat mendengar suara yang dikirim dari udara. Dia tidak ragu-ragu saat dia melambaikan tangannya yang lembut. Anggota klan primer yang mempertahankan garis pertahanan dengan cepat mundur. Dengan mundurnya anggota klan primer, semburan berwarna putih segera melonjak dan mulai menempati sebagian besar Manor dari segala arah. Engah! Suara sedikit terengah-engah tiba-tiba muncul tepat ketika murid-murid dari sekte awan berkabut dengan liar menduduki Manor. Api tiba-tiba dan anehnya melonjak keluar dari tubuh murid sekte awan berkabut yang berada di depan semburan putih. Segera, seluruh orangnya berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata dan meledak. Api aneh yang tiba-tiba muncul menyebabkan semua orang terkejut. Namun, sementara semua orang masih terkejut, banyak suara ledakan rendah dan serius berulang kali terdengar. Engah! 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 Oleh karena itu, murid sekte awan berkabut, yang telah mengerumuni Manor, berubah menjadi orang yang terbakar satu demi satu di depan tak terhitung banyaknya mata kaget milik para pengamat baik di dalam maupun di luar Manor. Mereka akhirnya pecah dengan cara yang aneh. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan teriakan yang menyedihkan karena kematian mereka yang akan segera terjadi dari awal sampai akhir. Seluruh tempat hanya memiliki suara teredam lembut yang dipancarkan dari pecahnya daging. Pada saat ini, kegelapan dingin yang tidak biasa bertahan di hati banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung ke episode 136. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.